Halo anak-anak, mari kita mulai belajar kita hari ini. Hari ini kita akan masuk di tema 7, subtema 4, tentang kebersamaan di tempat wisata. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Kita akan belajar dari ciri-ciri fabel ya. Ciri-ciri fabel antara lain adalah sebagai berikut. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Selanjutnya kita akan belajar tentang kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan diawali dengan huruf besar. Ya. Baik. Selanjutnya, anak-anak perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan di mana terjadinya suatu cerita, ya. Nah, di sini tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar yaitu kera dan rusa. Peristiwa yang terjadi dalam gambar yaitu seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Nah, kemudian ungkapan yang mengandung kata sapaan di sini yaitu makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Ya, jangan lupa ketika membuat awal kalimat menggunakan huruf besar. Ya, di sini menggunakan kata sapaan di sini ada kera di sini ya, menggunakan huruf besar juga. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Nah, berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tempat wisata edukasi atau pendidikan, seperti museum dan planetarium. Nah, sekarang berikutnya yang kedua, tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun. Nah, keberagaman tempat wisata kesukaan. Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan wisata buatan. Contoh tempat wisata alam yaitu antara lain pantai, danau, dan air terjun. Jelas tertulis di sini contoh wisata alam asli buatan Tuhan ya, tercipta langsung ketika alam dibentuk. Kemudian contoh tempat wisata buatan itu antara lain kebun binatang dan museum. Nah, pasti sudah pernah pergi ke tempat wisata ini ya. Nah, anak-anak juga jangan lupa membaca buku paket pada halaman 204 dan 206. Di situ dituliskan ada tentang Pulau Komodo, Raja Ampat, Candi Borobudur, Taman Mini Indonesia Indah, kemudian Danau Toba dan juga Batu Skritso. Di situ ada kalian bisa membedakan bagaimana yang dinamakan tempat wisata alam dan tempat wisata buatan. Nah, semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Ya, ada yang suka di tempat yang A, ada tempat yang suka yang di tempat yang B, misalnya seperti itu. Nah, karena ada memiliki kelebihannya masing-masing dan kegemaran atau kesukaan orang itu juga berbeda-beda. Kita harus menghargai atau menghormati perbedaan tersebut. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah.
Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Ya, kuncinya yaitu adalah rukun dan bersatu. Nah, sekarang ayo berlatih. Pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Di sini ada Bariah dari Madura. Bariah dari Madura berarti Bariah berasal dari suku Madura. Kemudian Asep dari Bandung. Asep dari Bandung, oh berarti Asep itu adalah suku Sunda. Sekarang Joko dari Solo. Berarti Joko memiliki suku Jawa. Kemudian Madin dari Jakarta. Berarti Madin adalah suku Betawi. Ya. Selanjutnya, anak-anak silakan ada tugas di sini. Tugas yang pertama, kerjakan soal di Google Form berdasarkan buku paket halaman 166 sampai 169 dan 179 sampai 180. Untuk tugas yang kedua, kerjakan soal-soal di Google Classroom. Anak-anak, silahkan anak-anak melihat beberapa tugas yang ada di Google Classroom hari ini. Anak-anak terima kasih sudah menyaksikan, sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati dan berkah dalam.